guys, balik lagi di Dharma Friday. Kalian sudah nonton belum video kita kemarin tentang macam-macam perayaan di dalam ajaran Buddha? Yang ini nih. Setiap tahunnya ada 4 hari penting yang dilaksanakan oleh umat Buddha. Yang pertama adalah perayaan di bulan Waisakha. Yang kedua di bulan Asalha. Yang ketiga perayaan di bulan Katina. Dan yang keempat di bulan Magha. Bagi yang belum nonton, bisa mampir dulu di sana ya. Linknya aku taruh di description box di bawah ya, biar kalian paham pembahasan di video kali ini. Memasuki bulan Juli dalam kalender Masehi atau Gregorian, umat Buddha biasanya merayakan salah satu dari 4 peristiwa penting yang dikenal sebagai perayaan Asada atau Asala. Pengertian roda Dhamma. Peristiwa di bulan Asada atau Asala ini sebenarnya merujuk kepada Dhammacakkappavattana Sutta atau ceramah pertama Buddha Gautama tentang pemutaran roda Dhamma. Hah? Maksudnya gimana sih? Kok bisa Dhamma itu ada rodanya? Jadi gini guys, istilah roda itu hanyalah sebuah metafora dari simbol siklus kelahiran dan kematian yang terus-menerus berputar mengikat semua makhluk hidup. Yang namanya roda kan ada jari-jarinya tuh. Nah, momen kalian sudah memahami yang namanya siklus ini dan tercerahkan sempurna, maka kalian akan disebut sebagai orang yang telah menghancurkan jari-jari dari roda siklus kelahiran kematian, yang kemudian kalian akan disebut sebagai arahat atau orang yang telah terbebaskan sempurna. Untuk mencapai penghancuran tadi, tentunya kalian harus memiliki pengetahuan tentang Dhamma atau kebenaran ya guys, yang dimana proses penyebaran pengetahuan tentang kebenaran atau Dhamma tentang roda siklus pertama kali diputar oleh Sang Buddha sendiri. Jadi, peristiwa pemutaran roda Dhamma bisa kita simpulkan sebagai sebuah momen di mana kita mengetahui bagaimana menghancurkan jari-jari pada roda siklus kelahiran kematian atau yang biasa dikenal sebagai samsara. Brahma Sahampati, sosok penting terjadinya pemutaran roda Dhamma. Setelah Sang Buddha mencapai pengetahuan sempurna dan melewati 7 minggu yang telah dijelaskan di video sebelumnya, sebenarnya Sang Buddha sudah memahami bahwa kebenaran atau Dhamma akan sangat sulit dipahami oleh makhluk-makhluk hidup yang punya banyak debu di mata mereka. Istilah debu ini merujuk ke kotoran batin. Akan tetapi, atas permintaan dari Brahma Sahampati yang merupakan makhluk dari alam Brahma yang sering dianggap sebagai Tuhan di India kuno pada saat itu, Buddha akhirnya setuju dengan permohonan Brahma Sahampati. Istilah Buddha merupakan sebuah gelar bagi manusia yang karena perjuangannya sendiri akhirnya merealisasi pengetahuan sempurna dan layak menjadi seorang guru para dewa dan manusia. Karena saat itu banyak dewa dan manusia merasa ragu-ragu, apa iya ini petapa beneran sudah jadi Buddha? Nah, oleh karena itu ketika sosok Brahma Sahampati yang dihormati dalam tradisi sebagai Tuhan ini muncul dan memohon agar petapa Gautama mengajarkan Dhamma, para dewa akhirnya menjadi yakin bahwa petapa Gautama memang telah menjadi Buddha. Murid pertama Buddha Gautama. Guru, yaitu Buddha, sudah muncul di dunia yang membawa pengajaran Dhamma. Dan untuk melengkapinya, seorang guru harusnya memiliki murid, yang kalau dalam jumlah minimal 5 orang disebut sebagai Sangha. Nah, petapa Gautama kemudian menimbang-nimbang, kira-kira siapa nih yang cocok menjadi murid beliau yang pertama? Bukan karena pilih-pilih ya teman-teman, tapi beliau ini mempertimbangkan berdasarkan perjuangan spiritual calon murid pertamanya juga. Awalnya, petapa Gautama ini ingin membalas budi kepada 2 gurunya, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputta, tetapi sayangnya kedua gurunya sudah meninggal dunia. Nah, karena hal inilah, akhirnya pilihannya kemudian jatuh ke 5 petapa yang sudah menjadi temannya dari istana dan pernah merawatnya di hutan Uruwela saat beliau berjuang dalam petapaan keras. Mereka yaitu Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji.
Dengan mata Budanya yang murni melampaui kemampuan manusia, beliau mengetahui bahwa mereka tengah berada di Taman Rusa di Ispatana, dekat dengan Wanarasi atau Banares. Buddha pun memutuskan untuk mendatangi kelima temannya tersebut. Setelah tiba di Banares, 5 petapa tersebut melihat Sang Buddha sedang memasuki Taman Rusa. Seorang dari 5 petapa tersebut mengajak teman-temannya untuk tidak menyambut petapa Gautama yang sedang datang karena mereka menganggap kalau petapa Gautama telah gagal dalam perjuangannya dan kembali ke kehidupan yang penuh kenikmatan indera. Waktu Sang Buddha datang lebih dekat, mereka melihat bahwa ada sesuatu yang berubah dan Sang Buddha terlihat tidak sama dengan petapa Gautama yang dulu mereka kenal. Ia sekarang kelihatannya lebih mulia dan agung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Meskipun mereka semula sudah sepakat untuk tidak menghormat kepada Sang Buddha, namun sewaktu Sang Buddha mendekat, mereka seolah-olah lupa kepada apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Di video sebelumnya juga sudah dijelaskan kalau 5 petapa ini sempat salah paham kepada petapa Gautama. Mereka pikir kalau beliau telah gagal dalam kehidupan pertapaan yang keras dan kembali hidup bersenang-senang. Namun, setelah mendengar penjelasan dan alasan perjuangan Buddha, akhirnya kelimanya menerima dan mendengarkan pembabaran pertama dari Dhamma yang telah ditemukan oleh Sang Buddha. 4 kesunyataan mulia. 4 kesunyataan mulia atau yang bisa juga disebut 4 kebenaran mulia adalah inti dari pembabaran roda Dhamma. Kesunyataan sendiri artinya kebenaran yang apa adanya tanpa ditambahi oleh bumbu-bumbu persepsi dari pikiran kita. 4 kesunyataan mulia yang telah ditemukan oleh Buddha adalah 1. Kebenaran tentang adanya duka atau penderitaan samsara. Seperti misalnya saat kita lahir, suatu hari pasti kita juga akan meninggal. Lalu kenyataan, terkadang kita bisa kehilangan barang atau bahkan orang yang kita sayangi dan berbagai realita kehidupan yang kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hal-hal inilah yang disebut duka atau penderitaan samsara. 2. Kebenaran tentang dukkha samudaya atau sebab penderitaan yang menjadi sumber penderitaan kita, yaitu karena adanya kotoran batin atau kilesa yang terdiri dari lobha, keserakaan, dosa, kebencian, dan moha, ketidaktahuan. Kotoran-kotoran batin ini semakin bertambah terus-menerus akibat kita masih dalam siklus kelahiran kematian hingga bergerak menjadi tumpukan-tumpukan kotoran yang sulit sekali untuk dibersihkan. Yang ketiga, kebenaran tentang nibbana atau lenyapnya penderitaan yang seperti dikemukakan oleh Buddha, ternyata kotoran batin ini bisa dilenyapkan secara total loh guys. Bukan dengan melakukan tindakan bunuh diri ya, karena kalau bunuh diri hanya membunuh tubuh jasmani, namun tidak membunuh batin kamu dan batin kamu tetap akan mengalami kelahiran kembali dan malahan justru akibat bunuh diri kamu bisa masuk ke alam menderita. Nibbana atau nirwana adalah suatu kondisi tanpa kondisi. Nah loh, maksudnya kondisi tanpa kondisi hanya orang yang sudah memasuki tahap kesucian pertama atau menang arus yang setidak-tidaknya bisa memahami apa itu nibbana. Sedangkan makhluk yang masih banyak kotoran batin seperti kita ini sulit membayangkan nibbana itu seperti apa. Tapi yang jelas Buddha bilang kalau nibbana itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Yang terakhir yaitu kebenaran tentang dukkha nirodha gamini patipada atau jalan menuju lenyapnya penderitaan yang dikenal sebagai jalan tengah berunsur 8 yang terdiri dari 3 latihan. Yang pertama, latihan kebijaksanaan yang terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Yang kedua, latihan moralitas yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan yang benar. Dan yang ketiga atau terakhir, latihan konsentrasi yang terdiri dari usaha benar, perhatian yang benar, dan meditasi atau konsentrasi benar. Jadi, kesimpulannya, peristiwa pemutaran roda Dharma di bulan Asala atau Asada merupakan tonggak dimulainya pembabaran Dhamma hingga 2500 tahun kemudian. Kalian mungkin gak sadar kalau ceramah Dhamma yang sering kalian dengar di wihara merupakan cara yang dilakukan umat Buddha untuk melestarikan ajaran Buddha. Ayo, mulai sekarang jangan malas-malas ke wihara ya. Karena dengan cara apa lagi kita bisa menjaga warisan dari Buddha Gautama, yaitu Dhamma yang mulia, selain dengan didengar, diingat,
dipahami serta dipraktekkan, bukan? Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau mendapatkan pendapat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan bareng-bareng guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!